Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel belajar coding otodidak. Pada video seri keempat ya, kita sudah membuat navbar ya, seperti yang teman-teman lihat di layar video ini. Ada logo, kemudian ada menu. Nah, menunya juga sudah kita bikin hovernya. Kemudian ada kolom pencarian. Nah, sekarang pada seri kelima ini kita akan bikin kita bikin isi kontennya ya. Jadi isi kontennya nanti seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman siapkan beberapa gambar ya, beberapa gambar. Nah, ini kita bikin tampilannya semacam toko online ya. Tapi sebenarnya untuk aplikasi web itu bebas ya, mau tampilan toko online, mau tampilan seperti portal berita, mau tampilan profile. Nah, itu tergantung pilihan teman-teman. Jadi itu masalah tata letaknya atau desain template-nya itu bisa menggunakan HTML, terserah apa yang mau ditampilkan di layar. Yang pertama adalah tata letak, kemudian konten apa yang mau dimasukkan. Nah, jadi itu bebas. Nah, tapi untuk kita belajar kali ini saya akan mencoba membuat tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke codingan kita ya. Jadi ini tadi saya ini kan kalau teman-teman lihat ini saya komen hanya untuk membuat contoh ini ya. Tapi setelah saya komen, nah nanti kita mulai dari awal ini nih. Jadi untuk HTML dan CSS saya komen dulu supaya kita dari awal ya. Nah, ini ada yang saya komentari. Jadi teman-teman perhatikan, yang pertama kita akan buat kotak ini ya, kotak putih ini. Nah, teman-teman perhatikan, buka codingannya. Jadi di sini saya udah bikin ada kelas konten, ada kelas box. Nah, kita ulang dari sini ya. Jadi ini kita bikin di bawah navbar ini ya, di bawah kelas navbar ini. Nah, sekarang kita buat dulu kelas konten ya. Kita bikin kelas konten, kemudian nah yang berikutnya adalah kelas box ya, kelas box titik box. Nah, setelah kita bikin seperti ini, di save, kemudian kita bikin CSS nya. Nah, ini yang kalau yang saya sudah komen kan di sini ada nih, ini saya copy aja ya supaya sama persis. Ini saya copy. Nah, saya copy di sini. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Ini kalau saya komen. Nah, ini sudah ada tapi dia belum tampak di aplikasi. Ini kalau saya refresh, dia belum tampak ya, karena kita belum buatkan lebarnya, tingginya, dan kita belum buat backgroundnya, warna backgroundnya. Kita kembali ke codingan. Nah, yang pertama itu ini saya langsung ini aja ya, biar nanti saya jelaskan, teman-teman ikutin aja ya. Yang pertama bikin width 77%. Jadi dia lebarnya itu enggak 100%. Kalau yang tadi teman-teman lihat kan ini enggak 100% ya. Nah, dari sini ke sini itu 77%. Kemudian margin. Nah, ini margin atas bawah ini 11px. Nah, jadi dia jarak dari sini nih 11px. Kemudian backgroundnya putih. Nah, teman-teman lihat ini kan backgroundnya putih ya. Kalau background bodinya tuh abu-abu, background kontennya tuh putih. Nah, kemudian height-nya itu 999 pixel. Nah, kalau height-nya tuh ini ya, dari sini ke bawah sampai di sini ya, itu 999 pixel. Kemudian border top left radius 9 pixel. Nah, teman-teman perhatikan ini di sini kan tadi top left kan, berarti sudut kiri atas itu dia agak mengungkung. Sama juga yang kanannya ya, sudut kanan atas itu dia juga agak melengkung ya. Nah, jadi nggak bentuk sudut pas ya. Nah, ini kalau saya save, saya refresh aplikasi, teman-teman perhatikan ya, kotaknya sudah ada ya, sudah ada kotaknya. Nah,
Nah, jadi ini teman-teman bisa ikuti. Saya ulangi lagi, width ini untuk mengatur lebar kotak di putih tadi. Kemudian margin dia mengatur jarak atas dan jarak bawah nih. Ini jarak atas nih kan, jarak bawah dan jarak kiri dan jarak kanan. Nah, ini kalau misalnya saya komen ya, jadi tidak terbaca, teman-teman perhatikan ya. Nah, dia nggak ada jarak atas, kiri juga nggak ada jarak ya. Sehingga kita bikin jarak atas bawah itu 11 pixel, jarak kiri kanan itu 117 pixel ya. Nah, jadi kiri kanan ini kalau saya refresh lagi, nah ini 117 pixel, yang ini juga 117 pixel. Sementara yang atas ini 11 pixel. Nah, teman-teman lihat ya, atas dan bawah sama ya, ini 11 pixel. Kemudian height. Nah, height ini kan yang tadi sudah teman-teman yang saya sudah jelaskan ya. Height ini yang dari putih ini sampai di bawah ini. Ini height. Sebenarnya juga bisa bikin auto ya. Jadi begitu ada konten masuk, dia akan otomatis ikut. Nah, kalau auto tuh seperti ini teman-teman. Di sini tinggal ganti auto. Nah, ini kalau saya save, di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya di sini ada sesuatu, misalnya A. Nah, dia ikut ya, ada beberapa konten. Coba kalau misalnya saya bikin baris baru, BRB. Nah, dia akan height-nya itu otomatis sesuai banyaknya konten di dalam. Nah, karena ini belum ada, jadi kalau misalnya saya coba lagi BR C. Oh, ini tadi B, sekarang C. Nah, jadi teman-teman, BR ini yang seperti di video seri pertama itu kan saya bilang ada elemen yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak perlu elemen penutup. Nah, salah satu contoh ini BR. BR ini baris baru ya. BR ini baris baru. Nah, jadi kalau misalnya ada C, jadi ABC itu dia akan tersusun secara horizontal ya. Secara vertikal. Nah, jadi konten ini kalau kita menggunakan height-nya auto, dia akan terus melebar ke bawah itu secara otomatis sesuai dengan konten yang ada. Nah, karena ini belum ada kontennya baru mau dibikin, isi dari kontennya baru mau dibikin, saya bikin CSS-nya ini dengan pixel dulu ya, biar supaya di sini ada gambarannya ya, lebarnya seperti apa. Nah, kemudian ini saya hapus lagi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman siapkan beberapa gambar, minimal 3, lebih juga nggak apa-apa. Untuk kita akan memasukkan gambar di dalam konten ini, ya. Jadi kita akan memasukkan gambar ke dalam konten ini seperti yang di awal video tadi teman-teman lihat. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke codingan kita. Silakan teman-teman buka codingan teman-teman. Nah, kita kan sudah punya elemen box ini ya, elemen div dengan class box, yang nantinya di dalam class box ini kita akan masukkan beberapa gambar sesuai dengan keinginan kita ya, baik itu jenis gambarnya, nanti ada judul gambarnya, kemudian tata letaknya. Nah, sekarang yang pertama teman-teman siapkan dulu beberapa gambar atau beberapa foto. Kemudian nanti di dalam folder image ini kita bikin satu lagi folder yang namanya produk. Ini sebenarnya saya udah bikin ya. Nah, ini juga gambarnya saya sudah masukkan. Tapi ini saya hapus supaya kita bikin sama-sama ya, teman-teman bisa ikut sama-sama ya. Ini saya hapus. Nah, kita bikin sebenarnya bisa bikin dari sini ya. Kita bisa bikin dari sini foldernya. Tapi saya ingin ajak teman-teman kita bikin dari Explorer aja supaya nanti kita juga akan copy gambar masukkan ke dalam folder produk. Nah, sekarang teman-teman buka Explorer, kemudian buka D atau di mana folder exam disimpan, kemudian buka exam PP-nya dibuka, htdoc, kemudian folder projectnya, kan folder project saya namanya latihan ya.
kemudian folder aset, folder image. Nah, di dalam folder image ini kita bikin satu folder baru yang namanya apa namanya? Produk ya. Jadi ini terserah teman-teman karena ini saya membuat semacam toko online. Jadi ada salah satu folder yang namanya produk. Nah, produk ini di dalam folder produk ini nanti akan menyimpan gambar-gambar produk yang akan ditampilkan di web toko online ya. Nah, kemudian saya akan cari gambar-gambarnya. Saya akan cari gambar-gambar yang sebenarnya saya udah siapkan ya. Saya udah siapkan. Sebentar, di mana saya simpan tuh kemarin udah disiapkan. Nah, ini saya udah taruh di dalam satu folder. Ini view-nya saya kasih extra layer. Nah, ini sudah ada 3 produk ya. Ini saya akan copy. Kemudian ini biar gampang saya ingat, saya namakan produk 2, produk 1, 2, 3 ya. Jadi ini extensionnya PNG, bisa PNG, JPEG dan lain-lain ya. Pokoknya extension gambar ya. Nah, ini saya copy. Kemudian saya simpan di yang tadi, folder tadi yang baru dibikin ya, di dalam project kita. htdoc, kemudian latihan, assets, image, nah produk. Nah, saya pastikan di sini. Nah, jadi kalau sudah ada di sini, teman-teman buka codingan, ini otomatis sudah ada di sini ya, produk. Nah, di sini sudah ada 3 produk nih. Ini kalau saya klik, nah ini yang tadi kita copy ya. Jadi sudah ada di sini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tampilkan di sini di dalam konten. Nah, ini kemarin saya udah coba-coba buat. Saya copy salah satu ya. Nanti tinggal saya jelaskan. Atau kita bikin aja ya. Jadi di dalam konten ini kita bikin satu kelas baru, titik, jadi nama kelasnya produk, titik produk, enter. Nah, kemudian teman-teman perhatikan ya, ini ada image ya. Nah, untuk kita mau menampilkan image, teman-teman ketik img, begitu muncul apa namanya auto textnya, langsung enter. Nah, di sini sudah ada ya. Ini kalau saya save, saya buka aplikasi, kemudian saya refresh. Oh ya, dia belum tampil ya. Dia belum tampil karena saya belum apa namanya buatkan alamat gambarnya nih. Nah, di dalam atribut src kita masukin alamat gambar produk ini. Jadi gambar produk ini kan ada di dalam folder aset, folder image, folder produk, baru nama produk. Nah, caranya teman-teman ketik yang pertama nama folder aset ya. Kemudian slash apa image ya, folder image, slash, kemudian slash lagi folder produk. Nah, biar otomatis saya ketik aja slash nih. Nah, itu muncul langsung ya. Produk, kemudian slash, ini biar otomatis juga. Nah, produk 1, ini kalau saya save, kemudian saya refresh aplikasi. Nah, sudah ada satu produk ya. Jadi kalau sudah ada satu produk ini tinggal kita copy aja. Yang kelas produk ini kita copy. Kita paste di bawah, paste di bawah. Kalau kita save, kita buka aplikasi, refresh. Nah, di sini sudah ada 3 gambar tapi masih gambar yang sama. Karena apa? Karena nama-nama gambarnya ini masih sama ya. Ini produk 1, produk 1, produk 1. Nah, kita ganti yang ini produk 2. Kemudian yang ini produk 3. Nah, ini kalau di save, saya refresh aplikasi. Nah, teman-teman perhatikan ya, sudah ada 3 produk yang berbeda. Cuman dia masih berantakan ya, tata letaknya masih berantakan. Nah, untuk kita membuat sesuai yang tadi di awal video, kita akan menggunakan CSS. Sekarang kita kembali ke codingan, kita buka file CSS. Nah, di sini sebenarnya saya udah bikin ini ya, bikin produk. Nah, yang pertama ini teman-teman perhatikan ya, ini saya bikin lagi aja di sini ya. Tadi kan kita punya gambar itu ada di dalam kelas produk ya.
Nah ini ada di dalam, jadi tiga gambar ini dalam kelas produk. Kalau teman-teman perhatikan, ini dia apa namanya, tersusun secara vertikal karena kelas produk itu di dalam elemen div ya. Kalau elemen div itu dia displaynya itu inline atau block. Nah, bagaimana cara dia harus sejajar ke kanan? Displaynya itu harus kita rubah di CSS. Nah, di CSS-nya kita bikin kelas baru, kelas produk ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan kelas produk ini dia masih displaynya inline atau block. Nah, kita mau rubah dia menjadi displaynya menjadi inline block. Nah, di sini kita bikin kelas produk. Jadi kalau titik itu kelas ya. Displaynya itu inline block yang ini ya. Nah, ini kalau saya save, saya buka aplikasi dan saya refresh. Oh, dia belum ya. Jadi dia harus image juga. Image-nya ini titik img. Kita bikin juga display inline block. Nah, ini kalau di save, sorry, ini penulisannya, saya save, saya refresh aplikasi. Oh, kenapa dia sebenarnya sih hanya cukup produk aja ya, produk aja yang apa kelas produk aja yang kita bikin inline block. Kenapa ini dia sudah inline block tapi dia masih secara vertikal karena gambarnya masih terlalu besar. Nah, ini saya hapus. Jadi sebenarnya yang ini sudah harus dia sejajar ke kanan, tapi karena gambarnya terlalu lebar, di sininya kecil, dia akan pindah ke bawah. Sekarang, nah teman-teman perhatikan di sini kan saya udah bikin kelas untuk image ya. Jadi lebarnya, terus marginnya, terus bordernya. Nah sekarang kita teman-teman perhatikan di sini kan lebarnya 339 pixel ya. Nah di sini saya bikin kelas untuk image-nya karena image itu ada di dalam kelas produk. Jadi kita bikin titik produk spasi img. Nah artinya elemen image ini atau img ini ada di dalam kelas produk. Nah pertama kita bikin width tadi berapa ya, 339 pixel ya, width 339 pixel. Nah ini kalau saya save kemudian saya refresh aplikasi, nah dia sudah posisinya sudah secara horizontal ya, karena dia sudah inline block. Kalau dia masih defaultnya div itu dia posisinya secara vertikal. Nah sekarang misalnya ini saya komen nih, dia akan kembali ke vertikal posisinya tuh. Nah sehingga ini kan kalau ini displaynya inline atau block. Nah jadi kalau untuk kita mau bikin dia tersusun secara horizontal, maka kita harus bikin dia displaynya itu inline block. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian sekarang kita tinggal mengatur. Yang pertama kita bikin dia border radius untuk atas ya. Saya pengennya cuma atas aja. Kalau misalnya kita mau bikin keseluruhan, nah jadi ini cara teman-teman bikin border radius. Nah di sini kita bikin border radius untuk image-nya. Kalau mau bikin secara keseluruhan dia melengkung, 4 sudut itu melengkung, langsung aja 9 pixel gitu kan. Nah ini kalau saya refresh, nah teman-teman perhatikan sudutnya keempat-empatnya melengkung ya. Tapi saya pengen cuman bikin atas aja, bawah enggak. Nah caranya ketik border. Nah di sini sudah muncul nih top left, border top left radius. Jadi top left radius berarti pojok kiri atas ya. Saya bikin 9 pixel. Ini kalau saya refresh, saya refresh aplikasi. Nah teman-teman lihat, cuman pojok kiri atas, bawah dan kanan atas belum ya. Nah sekarang kita bikin yang kanan atas, border radius, border. Nah kita pilih yang top right ya, top right 9 pixel. Nah ini kalau di refresh, nah
Jadi atas dua-duanya sudah ada border radiusnya, sudah ada lengkungnya, sementara bawah enggak kan. Nah selanjutnya kita bikin, ini kan terlalu mepet ke atas ya kalau teman-teman perhatikan ya, dia mepet ke atas. Kita bikin ada jarak dari atas, kemudian ada jarak dari kiri, sehingga dia tata letaknya tuh proporsional ya. Sekarang kita buka codingan. Nah kita lihat di sini, kemarin saya udah bikin biar kita nggak lama ya. Nih margin 13 sama 19. Nah pertama kita bikin margin. Nah untuk jarak atas bawah itu 13 pixel. Ini saya kasih 0 dulu ya. Nah ini kalau kita refresh aplikasi, teman-teman perhatikan ya, di atas ini nanti ada jarak nih. Nah kan sudah ada jarak ya. Jadi jarak ini bisa sesuai selera teman-teman. Sekarang kita bikin jarak kiri, kiri dari sini, kiri dari sini, dan kiri dari sini. Kita bikin yang ini ya. Jadi ini jarak kiri kanan. Nah kiri kanan dari sini sama sini. Jadi untuk gambar ini sama sini, untuk gambar ini sini sama sini, dan untuk gambar ini sini sama sini. Itu masing-masing kiri kanannya tuh 19 pixel ya. 19 pixel. Jadi jarak ini kiri kanan itu tergantung dari lebar ini ya. Jadi nggak bisa jadi patokan harus 19 pixel. Jadi disesuaikan nanti teman-teman dengan lebar gambarnya ya, sehingga kelihatannya tuh proporsional. Ini kalau saya refresh, nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah nanti gambar-gambar ini akan ada akan ada deskripsinya, judulnya misalnya ini soto ayam, harga proporsinya misalnya 15.000, kemudian ada deskripsinya, misalnya ini deskripsinya nih, nikmatnya membuat ingin terus mencoba. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat toko online atau kalau misalnya belanja di e-commerce gitu kan biasa ada harga, ada nama produknya, ada deskripsinya. Jadi deskripsi itu menjelaskan tentang produk ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya. Nah cuman nanti kita akan bikin beberapa aja deskripsi sebagai contoh buat teman-teman. Nah jadi kalau kita kembali ke codingan, nah ini cara kita membuat CSS-nya bagi teman-teman yang baru belajar coding ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan CSS, seperti apa itu bahasa CSS, kemudian juga HTML. Nah HTML itu bagaimana dan bahasanya itu seperti apa, fungsi-fungsinya untuk apa. Nah itu jadi kalau teman-teman yang ikut tutorial ini dari seri pertama, ini sekarang kan seri kelima ya. Kalau teman-teman ikut dari seri pertama itu benar-benar dari nol, sehingga nanti teman-teman tuh paham, oh iya ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian seperti yang di layar teman-teman lihat, sekarang sudah seperti ini ya. Tadinya tuh kan benar-benar dari nol ya. Nah kita seri pertama kita buat navbar, kita buat logo, menu untuk seri 2, 3, 4. Nah ini seri kelima seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut dari seri pertama, nah silahkan ikuti di channel YouTube saya, Belajar Coding Otodidak. Oke teman-teman, untuk yang seri kelima kita akhiri dulu sampai sini. Nanti seri ke-6-nya kita bikin untuk deskripsinya ya. Jadi ada nama produk, ada harga produk, ada deskripsinya, ada ya, pokoknya nanti kita sesuaikan lah sesuai kebutuhan ya. Tapi itu hanya sebagai contoh aja biar teman-teman paham, oh begini cara kita membuat sebuah aplikasi berbasis web. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video ini. Oh ya, nanti kan yang untuk CSS dan HTML untuk pemula ini, kalau serinya sudah selesai, kita akan lanjut dengan Bootstrap. Jadi bagaimana jadi nanti kita udah nggak banyak buat CSS seperti ini lagi teman-teman. Nah nanti CSS ini kita sudah menggunakan library-nya Bootstrap. Jadi ini sudah sedikit, kita hanya tinggal pahami beberapa kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Di sini kita manggil kelasnya aja, secara otomatis sudah terbentuk sebuah aplikasi yang keren ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu yang seri kelima ini. Kita akan lanjut seri ke-6. Kita akan membuat
apa namanya deskripsi daripada produk-produk ini. Saya akhiri dulu video kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.